Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes. Ketemu lagi sama Cici Rida di sini, dan di sini ada Jeffrey. Oke, mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Cici Rida berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah Victory Kids kami pada pagi hari ini. Berkatilah dari awal hingga akhir, sehingga hanya namamu yang kami puji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua kita katakan amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Cici Lydia undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bekerja bersama-sama untuk Tuhan. Pakai tangan kita. Kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Yes. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang kita katakan, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang kita katakan, tanganku mau kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji, kakiku berjalan cari jiwa, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Karena hari ini harinya Tuhan, mari kita bekerja buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena ini harinya Tuhan, kita mau baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh, sekarang kita katakan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Berikan buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Jadi persilakan duduk kalian semua. Kita angkat satu lagu pujian doa mengubah segala sesuatu. Yes Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu bermakna bagi kehidupan setiap kita. Dan percaya adik-adik bahwa doa adik-adik semua besar kuasanya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan saat keadaan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan sekali lagi saat keadaan di sekelilingku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah
berdoa sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang ajaib. Adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa mendengarkan dan bisa menjadikan rema Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang disampaikan oleh Tante Naula nanti Tuhan, kami bisa terus bertumbuh Tuhan lewat firman yang disampaikan oleh Tante Naula Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan, doa kita semua doa orang benar bila kita doakan dengan yakin besar kuasa-Nya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan atas setiap kehidupan adik-adik semuanya dan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang mengapa dan bagaimana seharusnya saya membaca Alkitab. Hai Chloe. Chloe lagi apa? Baca apa? Alkitab. Ini apaan sih? Alkitab. Wah, bagus sekali ya. Teman-teman, ternyata Chloe dan Tante Nola sekarang masih di Bukit Doa. Coba Tante Nola sebutin bahasanya mana? Immanuel, Prigen Jawa Timur. Ini masih ada loh teman-teman, coba lihat tuh. Wow, gede banget. Mereka bikin benda ini begitu besar. Sampai berlapis-lapis loh. Berlapis-lapis. Waduh, ini mengingatkan kita. I am the way, the truth, and the life. Tuhan. Baca selengkapnya, nanti lihat aja ya di Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Harusnya Yohanes 14 ayat 1. Kalau kan mau dibaca selengkapnya dari awal sampai akhir. Wah, benar teman-teman Victory Kids. Chloe mengajak kita semua bukan cuma baca Yohanes 14 ayat 6, tapi kita harus suka membaca Alkitab. Bukan cuma satu ayat, tapi banyak ayat. Iya, terima kasih Chloe. Tos dulu. Ada Mami Maya. Mami Maya sini. Hai Mami Maya. Hai Mami Nola. Mami Maya ini adalah seorang hamba Tuhan yang suka membuat grup baca Alkitab. Ada berapa banyak grupnya ya Mami Maya? Banyak 180. Hah? Berapa Chloe? 180.
Chloe anggota kids-nya. Banyak sekali. Oh ya, Chloe anggota kids-nya? Iya. Apa? Chloe baca Alkitabnya sudah sampai di mana sayang? Sampai habis waktu itu. Sampai habis waktu itu berarti sudah baca semuanya. Oke. Alkitab adalah buku yang sangat berharga. Adik-adik, orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Hari ini ada beberapa poin tentang Alkitab yang akan kita lihat. Satu, Alkitab adalah buku yang sangat populer. Kenapa disebut populer ya? Ternyata ada satu majalah namanya majalah Tempo, majalah yang sangat terkenal menulis begini, bahwa setiap tahun Alkitab itu terjual sebanyak 44 juta. Wow, laris sekali Alkitab ini ya. Kedua, Alkitab adalah buku yang memiliki kuasa. Kok bisa begitu? Padahal buku itu kan benda mati. Kenapa bisa berkuasa? Ternyata adik-adik, jika kita suka baca Alkitab, maka di saat kita sedih, Tuhan sanggup datang menghibur melalui firman yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita sakit, kita baca Alkitab, ada firman Tuhan datang dalam kehidupan kita dan kita dihiburkan, akhirnya kita menjadi sembuh dari sakit penyakit kita. Adik-adik pernah nggak? Tahu nggak bahwa Tante Nola ini pernah satu saat merasa sangat sedih waktu Tante Nola masih kecil ya kayak kalian. Sangat sedih, kenapa? Sangat sedih karena mami itu tuh lagi di kampung jauh. Terus papi cari uangnya dari pagi sampai tengah malam. Sedih deh. Jadinya kan rasanya sendiri, sedih banget. Sampai akhirnya Tante Nola ambil Alkitab, buka Alkitab dan dapatlah Tante Nola dalam satu ayat di Mazmur 27 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di situ Tante Nola menangis sukacita karena Tuhan memberikan penghiburan melalui Alkitab yang Tante Nola baca. Wow, akhirnya Tante Nola merasa tidak seorang diri lagi. Karena ternyata sekalipun Tante Nola seorang diri, tapi Tuhan selalu menyertai Tante Nola. Tuhan selalu mengasihi Tante Nola. Wow, Alkitab benar-benar buku yang memiliki kuasa. 3, Alkitab adalah buku yang sangat-sangat berharga. Mengapa disebut sangat berharga? Padahal sekarang sudah gratis kan? Kita tinggal ambil, download, bayar nggak? Enggak kan? Sudah gratis, tapi kenapa disebut berharga? Karena ternyata waktu zaman dulu banyak orang Kristen dianiaya, tapi mereka tetap setia baca Alkitab. Alkitabnya sampai diumpet-umpetin, sampai digulung-gulung, sampai disembunyiin supaya jangan sampai orang-orang yang benci dengan orang Kristen itu menemukan Alkitab. Karena kalau mereka menemukan Alkitab itu, selain Alkitabnya dibakar, dimusnahkan, orang-orang yang punya Alkitab juga dimusnahkan. Tapi saking berharganya Alkitab ini, orang Kristen berani teraniaya hanya supaya Alkitab itu tidak dirobek, tidak dimusnahkan. Dan akhirnya benar-benar Alkitab menjadi firman Tuhan dan Tuhan sendiri yang menyelamatkan orang di masa-masa penganiayaan orang Kristen di zaman dulu. Nah, waktu kita membaca, kita harus ada beberapa pertanyaan dalam diri kita. Misalnya seperti ini. Apa yang dikatakan Alkitab hari ini ya? Apa artinya firman yang saya baca tadi? Saya sudah baca Alkitab ini. Bagaimana
cara saya menerapkan dalam hidup saya ya? Ya, ada lagi pertanyaan bisa begini. Bagaimana Tuhan berbicara kepada saya hari ini? Nah, ketika kita membiasakan baca Alkitab, maka Tuhan akan merespon segala pertanyaan kita. Dan percayalah adik-adik, kita akan terus berhubungan dengan Tuhan dan mampu mengetahui suara Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Adik-adik, setelah kita mendengar mengapa dan bagaimana kita harus membaca Alkitab, pentingnya semuanya itu, mari kita paksakan diri kita untuk baca Alkitab setiap hari. Setiap hari kita harus baca Alkitab. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa membaca Alkitab setiap hari. Karena di dalam Alkitab adalah firman-Mu, firman Tuhan yang hidup, yang akan menuntun kami pada jalan yang benar. Jika tanpa firman Tuhan, maka kami akan berjalan di jalan yang sesat, penuh liku-liku kehidupan yang membuat kami hancur dan jatuh. Tapi kami tahu Tuhan, jika kami senantiasa hidup bergaul dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan, hafal ayat-ayat yang ada dalam Alkitab, maka masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Kami tidak takut dengan kehidupan ini, kami tidak khawatir dengan keadaan yang ada, karena kami tahu Tuhan superhero kami, Tuhan juru selamat kami, Tuhan Yesus jagoan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat papa, mama, kakak-kakak, Tuhan semua yang ada di rumah kami. Tuhan jaga lindungilah kami semua dari pandemi COVID-19 yang merajalela ini Bapa. Dan biarlah Tuhan semua kami selamat di bumi, dan selamat juga nanti kelak masuk ke dalam kerajaan-Mu, kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Ayat hafalan minggu ini buat adik-adik kelas kecil usia 3-7 tahun terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan untuk adik-adik usia 8-12 tahun, ayat hafalannya 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selamat menghafal ya. Adik-adik, saatnya yang kita nanti-nantikan siapakah pemenang ayat hafalan minggu ini. Ayo adik-adik lebih semangat hafal ayat Alkitab. Ayat hafalannya kita dapat hadiah di bumi, kita dapat hadiah juga di surga. Ayo, siapakah pemenang minggu ini? Kita spin mulai. Siapa ya yang menang? Taradadeng, ada Cynthia Feli Wilson, Fania kecil. Selamat Fania. Fania Poris berarti ya. Selamat Fania. Fania menang dalam ayat hafalan minggu ini. Tetap semangat hafal ayat hafalan ya. Kita semua pasti bisa memenangkan undian seperti ini. Oke. Mazmur 104
ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat sangat kepuji, dan kebesarannya tidak